Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link channelnya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini hari Jumat apa tuh? Coba kamu lihat tanggal berapa sekarang? Jumat lagi, tanggal. Oke, kemarin kita memperingati hari kemerdekaan kita ya, tepatnya 17 Agustus ya. Tentu dengan semua harapan, semoga kedepannya kehidupan berbangsa di negara kita ini menjadi lebih baik ya, menjadi semua mendekatkan diri kepada Gusti Allah yang agung ya, sehingga rahmatnya tercurahkan untuk kita semuanya, di mana sang pemimpin menyayangi rakyatnya dan rakyat pun akan menghormati pemimpinnya. Karena itu suatu sistem. Kalau pemimpin menjolimi rakyatnya, bagaimana rakyat akan menghormati pemimpinnya? Tidak bisa. Sebab akibat itu akan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Maka dengan demikian harapan kita ke depan ya, semoga kita semua hidup dalam hukum Allah. Ya, apa yang Allah boleh kita jalankan, apa yang enggak ya jangan gitu, sehingga terjadi sebuah hubungan atau katakanlah interaksi yang harmonis antara yang memimpin ya, dengan rasa kasih sayangnya kepada rakyatnya yang dipimpin, rakyat yang dipimpin dengan rasa hormatnya kepada pemimpin, sehingga ada sebuah keindahan. Itu harapan kita ya, yang kita jadikan doa, ya Allah berikanlah negeri kami ini kedamaian ya. Setelah kemarin kita memperingati 17 Agustus sebagai tahun kemerdekaan kita. Selisihnya cuma 1 hari ya. Kalau di tahun 45 itu pas hari Jumat itu, ingatku, 17 Agustusnya. Sekarang hari Kamis dan baru hari ini hari Jumat. Ya, maksud gue 17-an yang tahun sekarang ini ya, kan kemarin jatuhnya hari Kamis. Kalau dulunya kan tuh di tahun 1945 itu hari Jumat gitu. Itu ceritanya panjang, itu ada BPUPKI kan, Bung Karno diancam itu sebetulnya bisa itu diproklamasikan tanggal 16-nya, dan Bung Karno diancam oleh BPUPKI ya, anak-anak muda saat itu, untuk memproklamasikan di tanggal 16-nya itu, karena itu sudah bisa, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap memilih tanggal 17, tapi jawabannya diplomasi.
tolong jangan paksa saya untuk menjawab kenapa saya memilih hari Jumat di tanggal 17 itu. Dan akhirnya mereka yang memaksa Bung Karno mengalah, dan akhirnya ya ditunda besok. Akhirnya seperti sejarah 17 Agustus itulah proklamasi kita dikumandangkan di rumahnya Pak Marta gitu ya. Pak Marta itu masih punya keturunan Arab juga ya. Jadi dulu kita sudah berinteraksi dengan keturunan-keturunan Arab, juga keturunan-keturunan Cina ya. Itu memang menarik sebetulnya kalau ada yang bisa menulis bagaimana masuknya keturunan-keturunan Cina dan Arab ke bumi pertiwi ini gitu ya. Oke. Itu sekilas saja ya. Sebetulnya aku mau menjelaskan bahwa hari ini hari Jumat, maka bagi yang sudah paham jangan lupa nanti ya sholat duhur ya sholat Jumat, mana yang dulu terserah, atur saja waktunya. Yang penting laksanakan sholat itu dalam waktu yang telah ditentukan, karena itu perintah Al-Quran. Sholat Jumat ya di waktu Jumat, sholat duhur ya di waktu duhur. Karena masing-masing waktu ada sholatnya, masing-masing sholat ada waktunya. Bagi yang belum paham ya silahkan Anda lakukan saja sebatas yang Anda pahami, dan jangan lupa terus belajar. Ya, oke. Slowly ya. Ini kadang-kadang tersumbat hidung dari bindang. Beberapa hari nggak ngopi ya, terpaksa ngopi karena rindu juga sama kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi aku ingatkan, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah berjamaah, dan jangan lupa juga sholat duhur. Oke. Kemarin sudah aku lanjutkan surat At-Taubah ya, di ayat ke-7, 8, 9. Yang intinya ya itulah, kita itu bukan umat yang kuper ya, yang kuper itu apa? Kurang pergaulan tuh gimana gitu. Yang eksklusif ya, yang tidak mau berinteraksi dengan yang di luar kita gitu. Enggak ya. Karena kita disiapkan dua domain ya, dua habitat ya. Ada habitat inklusif dan ada habitat eksklusif. Yang habitat eksklusif itu biasanya tentang akidah, memang itu nggak ada kompromi. Dia hitam putih, iman kafir, iman kafir, iman kafir, begitu. Itu habitat eksklusif. Namun di habitat yang inklusif, yang terbuka, itu kita bebas berinteraksi, yaitu habitat-habitat humanisme. Ya. Jadi ada hal yang vertikal, ada hal yang horizontal. Di hal yang vertikal itu kita nggak bisa ketemu, ya. Kita ketemunya di hal-hal yang horizontal, yang humanisme. Nah, di sana kita disuruh tidak saja berbuat baik, tapi berlaku adil, ya. Walaupun mereka kafir, selama mereka tidak mengganggu, mengancam kita dan tidak mengusir kita dari tempat kita, ya, karena agama kita. Oke, itu sudah clear ya. Sekarang kita masuk ke inti yang aku mau jelaskan. Al-Mumtahanah surat 60-10. Sebelumnya aku baca dulu komentar yang masuk sebagai penghormatanku untuk komen-komen kalian. Akhir-akhir ini kira itu kedodoran, jadi dia jarang membuat thumbnail ya. Tapi bagi mereka yang sudah lama ngaji di sini, thumbnail itu ya nggak masalah lah ya. Yang perlu dan penting ya. Jadinya perlu dan penting. Itu kan isinya. Soal thumbnail itu kan hanya sebuah
pendekatan artistiknya aja ya. Ya memang sih thumbnail itu kadang-kadang juga menarik minat pemirsa ya. Namun bagiku ya kalau bisa bikin thumbnail ya bikin, kalau enggak lah ya. Karena kita butuh kedewasaan. Artinya ketika mereka merasa perlu ilmu ya kesini walaupun nggak ada thumbnail. Tapi kalau nggak perlu ilmu ya sudah. Jadi bukan levelnya kajian yang channel-channel hoho hihe ya. Enggak. Kita yang menjunjung tinggi kesadaran bahwa ilmu itu penting. Jadi tidak tergantung thumbnail kalau mau ngaji. Oke, komen yang pertama masuk dari Rioak 4172 dari Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Rio. Sorry ya kalau saya ngomong terputus-putus karena sakit tenggorokannya. Berikutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah Pak Lu hadir. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga kita semua selalu dalam kondisi yang prima, dilancarkan rezeki dan selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Amin ya robbal alamin. Salam Isra semua, merdeka dan terima kasih untuk 3 hati merahnya untuk Gispati dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Salam Isra semuanya. Kemudian Kang Mas kita Irfan Al-Akbar. Nek ra ngaji ngulang, nek ra ngulang ngaji yo. Ngulang itu mengajar ya. Jika tidak mengaji, mengajarlah. Jika tidak mengajar, mengajilah. Artinya bagi seorang muslim kewajiban untuk mengaji dan mengajarkan apa yang telah diketahui itu sebuah kewajiban yang sama-sama penting dan setara. Mantap ya. Aku ulangi lagi stressing point-nya. Ini sesuai dengan uraiannya Kang Mas Irfan Al-Akbar ya. Ini perlu kalian perhatikan. Makanya kan aku selalu ngomong, ilmu yang kamu dapat ke sini jangan berhenti di kamu. Itu namanya kamu egois, pelit, ya, nggak mau berbagi. Jangan begitu. Kamu di sini ngaji, ya. Setelah itu kamu ngulang. Apa yang kamu kaji, kamu ulangkan, kamu ajarkan kepada yang lain. Minimal dalam lingkungan keluarga besarmu dalam satu rumah. Karena setiap ilmu itu ada zakatnya. Nanti Allah akan menggantikan ilmu baru. Jadi sama ilmu itu jangan pelit. Karena sebetulnya ilmu itu bukan punya kita. Itu punya Allah semua. Aku ini bisa gini-gini, ini bukan pengetahuanku milikku dari diriku sendiri. Enggak. Ini karena Allah berikan aku kecerdasan. Belajar, bertanya kepada guru-guru Al-Quran, teman-teman diskusi, membaca, beli buku gitu. Kan kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lahir dari rahim bunda kita, kalau orang Jawa bilang dari gua garba, kita semua zero, dalam starting point titik nol, nggak tahu apa-apa kan. Kan sudah aku jelaskan itu, barulah dikasih penglihatan, pendengaran, dan hati atau otak itu. Jadi jangan gini sih ya, orang itu menjadi pelit. Pelit apa saja lah ya. Pelit masalah pengetahuan, pelit masalah kautsar, ya, harta benda yang dimilikinya. Seolah-olah itu milik dia sesungguhnya. Ya. Milik dia sesungguhnya. Yang apalagi lebih parah kalau seolah-olah itu nanti akan dibawa mati gitu loh. Bisa sih semua itu dibawa mati, tapi dengan satu cara. Gimana? Diinfakkan di jalan Allah. Bisa berupa zakat, bisa sodakoh, bisa tatowu, bisa, kalian istilah tatowu kurang familiar ya. Zakat, sodakoh tentu sudah. Kalau soal solawat kan setelah di sini familiar juga ya. Jadi bisa bentuk solawat terhadap aktivitas dakwah. Nah, itu baru bisa kamu bawa mati. Tapi kalau kamu belikan mobil seharga 500 juta, villa seharga 1 miliar atau apalah. Enggak kamu bawa. Kamu beli mobil katakanlah 500 juta itu bautnya saja nggak kamu bawa ketika kamu mampus mati nanti. Nah, karena itu merasa miliknya sendiri,
Seolah-olah mau mengeluarkan itu, mau wanhar, mau menyisihkan untuk pasoli, mendukung dakwah. Itu berat. Karena dianggap itu miliknya sendiri. Bukan, Kautsar itu adalah dari Allah yang diamanahkan untuk kamu. Kenikmatan hidup Kautsar, rezeki, finansial, segala macamnya. Kan diperintahkan wanhar, sembelih, kurang tepat. Paling tepat itu apa? Sisihkan. Meskipun wanhar itu tekstualnya ya sembelih, potong. Masalahnya terjemahan kita bermasalah, dikirain itu berkorban, memotong korban, dan pasoli itu dikirain sholat Idul Adha. Bukan. Kalau semua soli itu terus dianggap sholat, kacau. Soli, sholawat, sholat. Ya, kacau. Begitu juga ilmu. Kita ini goblok semua. Kita ini goblok. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi jangan menganggap ilmu itu milikmu terus kamu medit, pelit, nggak mau mengeluarkan. Seperti harta itu kamu anggap milikmu sendiri sehingga kamu pelit, medit, merasa berat mau mengeluarkan. Nggak boleh begitu. Ilmu juga nggak boleh begitu. Apa yang kamu dapat di sini, apapun, sekecil apapun, ya itu yang kamu ajarkan. Nggak harus kamu, kan nggak semua dari kalian paham apa yang aku sampaikan dalam kajian-kajian kita. Sebatas yang kamu paham saja. Aku juga nggak menuntut kamu harus menjelaskan semuanya, enggak. Dan aku tidak pernah mengajarkan kamu harus menjadi aku, enggak. Di sini kamu hanya mengambil ilmunya dan tetaplah kamu menjadi dirimu sendiri. Karena aku juga nggak mau jadi guru-guruku. Guru-guruku itu hanya sebatas memberikan informasi keilmuan ke aku. Aku adalah aku yang punya eksistensi sendiri. Begitu juga kamu. Kamu di sini hanya mengambil, jangan kamu menjadi aku dan aku tidak mau menjadikan kamu seperti aku. Itu namanya tidak fair. Setiap orang punya eksistensinya sendiri-sendiri. Kamu hanya mengambil ilmu. Tapi setelah ilmu itu kamu dapat, jangan kamu genggam dewe, jangan kamu pakai sendiri, ajarkan. Mereka tidak mau, Gus. Bukan urusanmu. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Seperti aku dakwah kepada kafir-kafir itu, kan bukan urusanku mereka menerima dakwaku atau tidak. Aku katakan bahwa Tritunggal itu bertentangan dengan Alkitab dan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Ini bukan omongan sembarangan, ini omongan yang akan aku pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat nanti ketika mati. Ini bentuk pembelaanku, tanggung jawabku ketika ada orang meminta pertanggungjawab terhadapku tentang Yesus Kristus. Aku sampaikan seperti itu. Bukan main-main ini. Ini pas bandrol loh. Karena nanti kalau aku salah ngomong di akhirat aku dituntut. Nggak ada makhluk bisa menjadi Allah. Atau Allah mau menjadi makhluk, nggak ada ceritanya. Kecuali pemikiran pagan. Tapi apakah dakwahku itu yang berseri-seri itu mereka terima? Itu bukan urusan gue mau diterima atau tidak. Tetapi gue sudah membagikan ilmu yang gue miliki untuk mereka. Gitu juga kamu. Yang kamu dapatkan dari sini, kamu ajarkan. Perkara mereka menerima atau menolak bukan urusanmu. Tapi kewajibanmu membayar zakat. Zakatnya ilmu itu diajarkan lagi. Dan nanti Allah akan memberimu ilmu yang baru. Itu sudah kamu tunaikan. Maka tepat sekali apa yang dipaparkan, karena dalam bahasa Jawa Irfan lebih canggih daripada aku hanya sekedar mengerti aja ya. Jadi kalau di pondok-pondok itu ada nek ra ngaji ngulango, nek ra ngulang ngajio, itu ngulang itu ngajar ya. Jika tidak mengaji, mengajarlah. Jika tidak mengajar, mengajilah. Jangan sudah tidak ngaji, tidak ngajar. Ya. Artinya secara kesimpulan, ini yang disampaikan bagus sekali oleh Irfan. Bagi seorang muslim, kewajiban untuk mengaji dan mengajarkan apa yang telah diketahui itu sebuah kewajiban yang sama-sama pentingnya dan setara. Karena Nabi kita sudah pesan untuk kita belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sama baiknya. Yang mengajarkan yang baik, yang belajar juga baik. Yang bajingan itu sudah nggak mau belajar, nggak mau ngajar Al-Quran. Tuh, ya.
Oke, salam setengah merdeka. Mantap juga ya. Iya kan, menjadi sebuah kemarin justru ada yang lewat puisi, bikin puisi, kita ini belum merdeka katanya. Ya. Ya, tapi seperti harapanku di awal video kita kajian pagi ini ya, di hari Jumat yang cerah ini, semoga kedepannya negeri kita menjadi negeri yang benar-benar merdeka. Merdeka lahir dan merdeka batin. Karena yang namanya dalam sebuah kemerdekaan itu tidak ada dan tidak boleh mengkooptasi, tidak boleh satu anak bangsa menjadi serigala bagi anak bangsa lainnya. Karena kita bersaudara. Gitu ya. Selama ada kelompok-kelompok anak bangsa yang menjadi serigala bagi anak bangsa lainnya, maka itu belum bisa merdeka seutuhnya. Maka ya benar juga sih kalau disampaikan oleh Kang Irfan Al-Akbar, salam setengah merdeka. Dan semoga setengah lagi kita bisa raih ya di tahun-tahun ke depan dengan mendapatkan pemimpin yang amanah ya, tablik ya, patonah ya, dan sidik ya. Itu kan syarat-syaratnya ya, menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa lebih baik. Oke, terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku. Ada Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, itu nampaknya radang tenggorokan. Betul sekali. Gejalanya tenggorokan sakit, sukar menelan, suara parau, batuk, dan bau mulut kurang sedap. Demam, sakit kepala. Ayas ada resepnya herbal dari rekan-rekan AHN, Asosiasi Herbal Nusantara. 90 gram daun lidah buaya, kupas, ambil dagingnya. Setengah buah jeruk lemon, peras, madu secukupnya. Caranya cuci bersih daging lidah buaya, blender, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah hangat, tambahkan air peresan jeruk lemon dan madu. Aduk, minum 3 kali sehari. Salam sehat Gus, salam Isra. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Wahyu Junaidi atas resepnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya tadi. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain juga bisa mengkompilasi resep-resep yang selalu disampaikan. Sepertinya Kang Wahyu Junaidi memang berkompeten ya dalam hal herbalis ini ya. Matur nuwun. Aku Kang, alhamdulillah ya, meskipun belum total ya, sudah mulai recovery ya. Meriangnya sudah enggak. Ini sekarang yang tinggal pusingnya juga sudah ya, masih ada tapi sudah mulai recovery. Tinggal tenggorokan sama ada hidung ingus di hidung, makanya kadang-kadang ngomongnya itu macet gitu ya. Tinggal itu saja. Dan kemarin white-nya minta ampun. Daun sambiroto Kang Mas. Daun sambiroto dikasih air panas gitu, terus diminum, terus untuk menetralisir karena minta ampun pahitnya itu daun sambiroto itu. Enggak, itu ambilin gelas Bapak. Gelas sama madunya sini. Diminum dan ini tenggorokannya mulai ada kemajuan dikit lah ya, meskipun ya masih sakit-sakit gitu ya. Jadi terima kasih Kang Mas Wahyu Junaidi ya. Sekarang ini tinggal ini, jadi begini dia daun sambiroto ini. Gak tahu kalian tahu nggak ya daun sambiroto ya? Ini di sini ditanam-tanam di tanah Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin tahu nggak ya? Kalau ada yang nanti tahu, putukan daunnya. Ini daun ini pahitnya minta ampun ini. Ya. Ini tuh. Menetralisirnya madu ini. Ini lebih baik karena ini vodka tapi isi madu. Ini vodka. Ini harganya berapa? Kalau vodka segini sekitar 80 ribuan. Ini vodka tapi isinya madu. Lebih baik ini daripada susu babi tapi cap onta. Nah, ini capnya vodka tapi isinya madu.
lebih baik daripada capnya itu sapi ya, susu sapi, capnya sapi tapi di dalamnya susu babi, itu berbahaya. Ini tapi kalau yang peminum tahu bahwa ini isinya memang madu karena dari warnanya. Kalau vodka itu warnanya bening seperti aqua ya. Kalau yang Manson itu baru kuning seperti ini gitu ya. Oke, jadi gue seneng aja koleksi. Ada teman tetangga ya minum, terus gue lihat botolnya bagus, gue simpen ini ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian paham memang vodka ini, vodka ya, minuman khas Rusia ya. Kalau kita kan ya apa, daun kecubung ya. Ini madu, karena kalau vodka asli dia bening airnya. Kalau Manson baru kuning seperti ini. Ini madu cap vodka. Lebih bagus daripada susu babi cap onta, itu menipu. Oke, gitu Kang Mas, terima kasih ya. Dan ini sekarang tinggal tenggorokan sama pilek, hidung sering tersumbat. Terima kasih Kang Mas Wahyudi Junaidi atas resepnya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison 3 jempolnya, terima kasih ya. Salam untuk semua keluarga, salam Isra yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang sambil sarapan nasi goreng dadar. Iya tuh, Mama sepertinya rebus pisang. Ambilin sih Bapak untuk hangat-hangat tenggorokan di sini. Ambilin Bapak itu satu tangkai atau apa. Sudah aku perlu hangatnya pisangnya. Oke, kemudian Kang Sahran Gipari di Bandung Utara bagian barat ya, nyimak setelah 1 jam tayang sambil sarapan nasi goreng dadar. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rasmi Nasmat ya, Bismillah Makassar hadir Tuan Guru. Oke, kalau Nasrani mengejarkan apa yang Yesus dakwahkan. Kalau Kristen bukan ajarannya, justru Yesus yang diajarkan. Salam Isra. Ya memang begitulah ya. Terima kasih untuk Kang Rasmi Nasmat. Salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Makassar. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, terima kasih 3 jempol dan 3 hati merahnya. Soleha kita Ayas dari Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Semoga segera sehat dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salam Isra Pak, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kemudian Kepo Mania Randu Blatung, nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Salam Isra untuk Bapak Burhanuddin Harahap yang ada di Randu Blatung atau Kepo Mania Randu Blatung. Kemudian Kang Anto Double Shop hadir selalu, salam Isra. Oke, salam Isra dan salam ABC akur. Langsung share ke matur nuwun Kang Mas Anto Double Shop. Oke. Kemudian Laskar Gua Selarong Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, matur nuwun untuk semua saudaraku sudah aku bacakan. Sekarang kita ke kajian kita ya. Aku akan menjelaskan sekarang seri yang ke-8 ya. Ya, seri yang ke-8 kita merujuk ke surat Al-Mumtahanah 60-10, baru nanti kita ke surat insya Allah besok, tapi besok sudah weekend ya. Ya kita lihat lah ya. Dari Al-Mumtahanah ke surat An-Nisa nanti baru merujuk ke Ma'arij ya, surat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin kan sudah aku jelaskan ya. Kenapa disebut muntahana ya, perempuan ya, bukan laki-laki.
Cuman itu tafsir ya. Artinya kalau kalian tidak setuju punya tafsir lain ya monggo. Jadi makanya aku sering mengulang-ulang gitu. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa itu Gus Muti memaksakan kehendak, gue ya gobloknya itu dihilangin. Gue tetap memberikan toleransi kok kepada yang berbeda dengan gue gitu loh. Ya. Seperti kita mengkaji yang tentang surat Matius itu, ya. itu gue tahu surat itu bermasalah. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Tapi kan gue kan tetap memberikan toleransi. Kalau gue babat di depan, surat itu palsu, selesai sudah. Selesai. Nggak perlu kita bahas jauh-jauh ke dalam. Tapi kan itu bentuk appreciate gue. Ya gue menghargai lah. Makanya gue bilang di awalnya, oke lah kita anggap saja dulu ini ayat ini asli, original. Padahal gue tahu ayat itu bermasalah. Karena Matius 28 itu berhentinya di ayat yang ke-16. Tapi kan gue tidak langsung gue babat habis, ini ayat palsu, buang. Enggak begitu. Tetap saya tampilkan ya, dan gue ajak kalian berdiskusi. Yang insya Allah nanti sore akan kita lanjutkan. Itu bentuk apresiasi gue terhadap perbedaan. Begitu juga di sini. Gue mengatakan Al-Muntahana kenapa disebut perempuan-perempuan? Menurut tafsir gue yang gue pelajari, karena pembagian genetika gender laki dan perempuan itu dalam perspektif teologis, bukan medis. Kalau medis kan ya yang punya titit itu ya cowok, yang punya ninit itu cewek kan begitu kan. Itu medis. Kalau teologis enggak. Orang-orang kafir itu digenderkan perempuan. Jadi kalau lu kafir lu perempuan lu, gitu loh. Kalau lu iman lu laki, gitu loh. Meskipun yang disebut perempuan itu punya titit, tetap aja dia perempuan. Tapi kalau dia punya ninit tapi dia beriman, dia disebut laki. Itu pendekatan teologis, tolong dipahami ya. Jangan dikacaukan teologis dan medis. Kalau medis kan kita punya, misalkan ada anak kita atau cucu kita atau keponakan kita atau siapalah gitu ya, baru bersalin melahirkan, anaknya laki atau perempuan gitu. Itu parameternya medis. Maka yang dilihat ya ada tititnya atau ada ninitnya, kan begitu. Kalau ada tititnya, oh alhamdulillah laki. Ada ninitnya, oh alhamdulillah perempuan kan. Itu pendekatan medis. Tapi di sini bukan pendekatannya medis, teologis. Kafir itu ya kelaminnya perempuan, kalau iman itu kelaminnya laki-laki gitu ya. Itu tafsir gue. Kalau lu punya tafsir lain silahkan. Karena ini nanti behind screen-nya itu adalah Baiat Aqobah itu yang orang berbondong-bondong menyampaikan sumpah setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad, masuk Islam, bersahadat gitu loh. Kenapa perlu baiat? Nabi perlu jaminan, bos. Ini suasana perang, pengkhianatan itu bercokol di mana-mana. Orang sekarang yang kita sudah merdeka aja pengkhianat itu banyak kok. Apalagi dalam suasana perang, gampangnya gitu loh. Dan menghadapi munafikun pengkhianat ini memang lebih sulit. Karena dia gimana ya? Salah satu sisi apa yang di permukaan tapi apa yang di dalam sesungguhnya berpijak pada dua kaki dia. Makanya Kanjeng Nabi ketika sahabat bilang minta izin mau dibunuh itu munafik itu pengkhianat itu, Nabi jangan dulu, karena apa, nanti tersiar Muhammad membunuh sahabatnya gitu. Sulit menghadapi pengkhianat gitu. Kalau menghadapi ini Islam ini kafir dalam peperangan itu lebih enak, kartunya sudah jelas gitu loh, hitam putih. Menghadapi kartu abu-abu ini yang nyusulin. Maka untuk mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan mengkhianati Kanjeng Nabi, itulah baiat. Baiat itu kalau
Orang itu kadang-kadang kan baiat itu dibikin ngeri-ngeri, baiat. Baiat itu sumpah setia gitu loh. Sumpah setia bahwa engkau tidak akan mengkhianati Kanjeng Nabi. Kenapa perlu itu? Ya suasana perang kok. Kan perlu jaminan. Gitu. Aku suka makan pisang gini. Mumpung masih panas untuk obat tenggorokan ini. Ya, aku sambil ya. Gak apa-apalah kita ngaji nggak harus resmi-resmian. Jadi ditelan, sedikit ditahan di tenggorokan supaya dapat rasa panasnya. Oke. Sekarang kita ke sini, ke Al-Muntahanah ya. Ke tujuan kita. Ini tujuan kita, tapi kan kita tidak boleh langsung ke sini, harus atasnya kita baca juga, kita pelajari. Oke, begini. Perikopnya, perlakuan ya terhadap wanita-wanita mukmin yang masuk daerah Islam. Ya, itu perikopnya. Aku bilang sekali lagi, perikop itu bukan wahyu. Ini bukan wahyu ini. Pernyataan perlakuan terhadap wanita-wanita mukmin yang masuk daerah Islam. Itu bukan wahyu loh ya. Jangan salah, nanti dikirain itu wahyu. Itu sebuah tajuk yang dibikin oleh si penerjemah untuk memudahkan memahami duduk permasalahannya itu apa, konteksnya itu apa. Dan itu ya relatif juga. You boleh setuju, boleh enggak, gitu loh. Ya. Oke, begini. Hai orang-orang yang beriman. Ini kata Allah nih. Hai orang-orang yang beriman. Apabila datang berhijrah, kita kan sudah pelajari dulu ya. Beriman, langsung dia berhijrah, langsung dia berjihad. Jadi iman, hijrah, jihad itu tahapannya. Tentunya diawali iman itu dengan menuntut ilmu, pengetahuan. Dari pengetahuan itu dia membangun keimanan, dari keimanan itu dia berhijrah, dari berhijrah itu dia berjihad. Sayangnya opini kita dirusak. Jihad itu seolah-olah hanya dalam bingkai kekerasan, perang atau apa. Itu yang jadi makna yang memang sih itu bisa. Jadi gini loh, makna yang begitu luas dipersempit sehingga menghilangkan makna-makna yang lain. Itu yang jadi kita jadinya lose contact. Gitu. Ya. Oke. Sehingga kita kadang-kadang merasa nggak enak, merasa takut, merasa sungkan kok bilang, ayo jihad gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, ya, maka hendaklah kamu uji mereka. Jadi nggak bisa ada orang, gue mau berhijrah, mau masuk Islam, itu terus diterima gitu aja, enggak. Allah perintahkan untuk diuji dulu. Itulah makanya Arimatea itu akhirnya belajar dari pengalaman, merubah strateginya. Dulu kita, ya mungkin dulu belum ngaji ayat ini ya. Ada orang minta masuk Islam, kita syahadatkan, kita bikin sertifikat mu'alaf, kita serahkan. Masuk Islam, kita syahadatkan, bikin sertifikat mu'alaf, kita serahkan sertifikatnya. Padahal kita tidak tahu di antara mu'alaf itu ada mu'alaf sejati dan ada mu'alaf kaleng-kaleng. Yang dengan sertifikat mu'alafnya dia ke sono ke sini, ke sono ke sini, ke sono ke sini cari yang namanya
ya sesuatu yang terkait dengan kehidupan, bisa materi, bisa apa segala macam. Masuk Islamnya belum tentu. Ada video gue cuman kok potongannya nggak lengkap ya. Ketika gue menangani kasus menangkap mualaf bajingan itu di Mojokerto itu ya. Karena dia sudah menipu bukan bukan uang kecil yang dia tipu. Jutaan ya. Akhirnya kita pegang di Mojokerto. Cuman videonya nggak lengkap sih. Jadi nggak aku tampilkan. Berpengalaman dari itu, akhirnya strategi dakwah Arimatea berubah. Ada orang minta disahadatkan, kita sahadatkan, kita bikin surat sertifikat mu'alafnya, ya, tanda tangan semua, oke. Tetapi surat mu'alafnya tetap kita pegang. Sambil wait and see, kita lihat nih, ini sepak terjangnya gimana ini? Kaleng-kaleng atau mu'alaf sejati. Kalau nanti dari situ setelah kita lihat dia mu'alaf sejati, baru kita kasihkan sertifikatnya. Kalau dulu enggak, ada orang minta dimu'alafkan, kita sahadatkan, kita bikinkan sertifikatnya dan kita serahkan langsung sertifikatnya untuk dia. Dia bebas kemana-mana bawa sertifikatnya gue. Karena itu juga secara organisasi bisa berbahaya. Karena kan Arimatea dijadikan garansi bagi dia. Dan orang kan sudah mengenal Arimatea. Wah ini mesti benar, ini mesti benar. Padahal belum tentu orang Arimatea sendiri belum tentu tahu kok apakah dia kaleng-kaleng atau mu'alaf sejati. Gitu loh. Ya. Maka akhirnya kita merubah strategi. Tetap kita sahadatkan, cuman surat mu'alafnya kita tahan dulu. Ya. Karena apa? Itu lebih Qur'ani. Ya. Karena Allah bilang begini, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji. Diuji dulu keimanan mereka. Ya. Oke. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Ya. Sorry. Kulit isu doh. Ya, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui, telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Jadi kita sudah tahu nih, oh ini benar-benar beriman nih. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, maksudnya kepada suami mereka. Nah, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Jadi supaya saudara-saudaraku Islam ini, kalau ditanya oleh saudara-saudara Kristen kita, bisa memberikan jawaban yang itu argumentatif Qur'ani. Loh itu kan istri orang. Kenapa kok dinikahi sama orang Islam? Lihat, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Karena nanti kalau kamu nggak paham ini, baca surat An-Nisa, babak belur kamu. Makanya kan kajian-kajian kita itu singular, berputar-putar, dia tidak langsung strike. Aku bisa langsung jelaskan di sini bisa, langsung strike ke sini, tapi otakmu akan tidak komprehensif memahaminya, sehingga ketika kamu ditanya, kamu tidak bisa menjelaskan secara komprehensif. Untuk menjelaskan ini, aku perlu berlari dulu ke Muntahanah, nanti berlari dulu ke An-Nisa, baru menukik ke sini. Itu namanya singular. Memang sih kajian-kajian singular itu seperti dua mata pisau, ya. Dia bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tapi itu tergantung kalian semua. Positif terhadap viewer dan negatif terhadap viewer juga.
Karena tidak semua orang suka singular, ada yang sukanya strike, ya itu kembali selera gue, terserah aja. Dan gue sosok pribadi yang lu jangan macem-macem. Lu mau ngaji di sini ikuti gue, jangan sekali-kali membentuk gue. Gue bukan orang yang mencari bentuk, karena sudah masa-masa muda gue di jalanan itu masa-masa gue mencari bentuk gue. Gue sudah punya bentuk. Jadi jangan atur gue. Lu mau ngaji di sini ngaji menurut gaya gue, nggak mau keluar. Orang gue nggak paksa lu masuk ke sini. Ini berlaku untuk lu yang iman, untuk lu yang kafir. Semuanya begitu. Gue kan nggak pernah undang lu masuk ke sini. Lu mau ngaji ke sini nikmati kajian gue. Nggak mau, silakan pergi. Jadi jangan maksa gue misalkan, oh itu kok berseri-seri, bikin strike saja. Oh nggak bisa bos. Nggak bisa. Gue mau anak didik gue itu paham secara holistik, komprehensif. Tidak strike sepotong. Strike itu diperlukan kalau kita dalam perdebatan. Karena waktu. Kita kan diskusi, debat lintas iman itu biasanya cuma 2 jam lah ya. Itu dia harus strike memang. Kalau ini kan bukan debat, ini kan kajian ilmiah. Dia harus komprehensif. Maka kajian kita itu singular, tidak strike. Dulu kan kita pernah, itu juga karena aku menghormati teman aja ya. Dia bilang, Gus Meti itu kolom komentarnya nggak usah dibaca dan nggak usah banyak gini. Langsung aja bikin 15 menitan, langsung masuk materi tutup. Ya, sebetulnya aku nggak srek. Karena bagiku ruh kita itu, silaturahmi kita itu adalah ketika aku memberikan apresiasi dengan membaca komentar kalian yang masuk. Di situ ruh silaturahmi kita terjadi. Dan channel ini kan bukan hanya channel akademis, tapi kita jadikan channel silaturahmi juga di antara kita. Oh, saya punya saudara di Palu, di Kalimantan Tengah, di Lampung, di Medan, di Aceh, di Kalimantan Barat, di Maluku, dan di mana Jakarta, Bandung gitu. Ya. Ini nggak bisa. Cuman karena aku menghormati, dulu kan pernah kita coba. Ya uslah untuk menghormati teman. Karena dia juga kan YouTuber. Jadi ya bukan kaleng-kaleng juga sih. Ada benernya juga pengalaman dia itu. Memang secara kalau bahasa YouTube-nya itu apa sih? Grafik apa? Itu yang 15 menitan itu memang yang paling banyak powernya. Daripada yang panjang. Kalau kita kan minimal setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Ya untuk menghormati itu aku ya oke lah kita coba. Kan pernah kita coba beberapa kali. Dan aku merasa kehilangan ruh. Aku rindu kalian. Aku kehilangan kalian. Sepertinya kita nggak berkomunikasi kalau aku tidak bacakan komen yang masuk. Gitu loh. Ya. Jadi aku tetap baca. Akhirnya kita kembali ke format awal. Walaupun itu berkorelasi dengan paywall, ya sudahlah. Kan gue udah bilang, paywall nanti hubungannya ke iklan hubungannya ke kontribusi dari YouTube. Ya memang sih orang perlu duit, tapi kan tujuan utamanya kita dakwah. Bukan berarti nggak perlu duit, tapi kalau harus memilih antara duit dan dakwah, tentunya kita milih dakwah dong. Ya sudah, resiko kita terima paywallnya segini-segini aja. Kita tetap aja dakwah. Gitu loh. Makanya kontribusi dari para saudara-saudara kita yang wanharnya itu dilebihkan dan mereka memberikan yang kautsarnya dilebihkan dan mereka melakukan wanhar untuk pasoli, untuk mendukung, untuk sholawat terhadap channel ini, itu sebuah keputusan yang harus kita ucapkan terima kasih untuk beliau, begitu. Ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kamu kalau ditanya, itu kan istri orang, kenapa kok dinikahi? Jawabanmu, iman itu bisa memutuskan perkawinan. Jadi gini, jangankan dulu, sekarang saja itu dalam sebuah rumah tangga ketika salah satu masuk Islam, belum tentu pasangannya mau masuk Islam loh. Contohnya kemarin sudah aku jelaskan Bunda Wiwin. Ya, yang kamu ketik bukan mu'alaf kaleng-kaleng itu ada 2 atau 3 seri. Yang alhamdulillah sekarang sudah punya pondok pesantren, sudah punya yayasan Wiwin Muslimah. Itu mu'alaf dari Katolik itu. Suaminya tidak mau, akhirnya mereka bisa. Zaman sekarang aja seperti itu, ya.
Apalagi zaman dulu tidak mereka serta-merta ya sudah berkeluarga terus yang satunya mengikuti Kanjeng Nabi, salah satunya mau, enggak. Nah, sekarang konteksnya ini kan dalam bagaimana tentang seorang wanita yang telah bersuami, dia mau berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Dia mau masuk Islam. Maka setelah diuji sesuai perintah, uji apakah dia benar-benar masuk Islam. Oh iya, dia benar-benar masuk Islam. Setelah itu, ya, lihat ini ya. Ya, dilarang oleh Allah ya. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka wanita-wanita itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Maksudnya, jangan kamu kembalikan dia kepada suaminya. Kalau kamu kembalikan kepada suaminya, ya kembali kafir maneh. Ngerti? Aduh, tersumbat. Nah gitu, nggak bisa napas, Pak. Sorry ya, kita sih ngajinya nggak resmi-resmian. Ya kalau pilek ya pilek aja, kalau nggak terus diedit-edit itu enggak. Gue itu suka yang familiar, apa adanya, gitu ya. Natural, suka yang natural. Nggak terus videonya biar bagus, waktu pilek diedit tuh, enggak begitu. Semua orang juga pernah pilek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi kata Allah, ini Allah yang berfirman loh ya, bukan Gus Beti. Gus Beti hanya menyampaikan aja seperti bagaimana yang gue pelajari dari guru-guru Al-Qur'an gue gitu ya. Jadi tak ulangi lagi ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji. Ya, diuji keimanan mereka. Ya. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman benar-benar atau benar-benar telah beriman gitulah ya. Kita sudah punya proof, oh ini bukan kaleng-kaleng ini gitulah ya. Ini mu'alaf sejati gitu ya. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Ini memang teksnya begini. Maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Kan dia awalnya kafir, dia masuk Islam. Maka jangan kembalikan dia kepada orang-orang kafir. Maksudnya jangan kembalikan kepada suaminya yang kafir gitu loh. Kalau orang sudah masuk Islam, kamu kembalikan lagi kepada orang kafir. Ya kafir mana? Goblok gue. Ojo dibalik no, jangan dikembalikan. Itulah perlunya. Cuman kan Arimatea ini sebuah lembaga yang Arimatea itu kalau kita ada menangani kasus-kasus di lapangan pemurtatan seperti yang pernah aku sampaikan, itu kita dari kantong sendiri loh. Kadang-kadang kita mobil itu kalau ada yang pinjam boleh pinjam ya enggak ya. Kalau nggak ada ya cari apa itu. Gimana caranya lah ya. Atau kalau memang nggak udah duit ya kita naik sepeda ke tempat yang sedang kita rehabilitasi. Itu kita dari kantong sendiri. Dan aku ngomong ini, kalau di tempat kamu, ya, gue ngomong nih, ya, ada yang atas nama Arimatea, terus dia menghandle kasus pemurtatan di lapangan. Karena kalau kita sudah masuk ke lapangan itu perlu biaya. Kemana-mana itu kan beli bensin, dan bensin itu kan nggak pakai daun belinya. Dan kita biasanya sampai larut
waktunya itu. Bisa malam ya malam, bisa pagi pagi, bisa siang. Menghabiskan waktu yang banyak. Dan itu tidak selesai dalam 1-2 kali penanganan. Itu biasanya berseri. Ya. Kalau ada ya dia mengatasnamakan Arimatea dan dia minta, ya katakanlah minta sangu, minta amplop, minta kontribusi, laporkan sama saya. Biar saya tendang kepalanya. Arimatea tidak begitu. Kami itu dalam dakwah, kami tidak boleh meminta meskipun kami boleh menerima. Kan kadang-kadang juga ada yang merasa gitu ya. Terus ini Pak untuk uang bensin tuh. Kami itu tidak meminta. Cuman kadang-kadang kami kalau begitu kami boleh menerima. Kami juga nggak lihat-lihat kalau diberi mesti mau, nggak begitu. Kami lihat ekonomi keluarga yang keluarganya sedang kita handle karena kasus pemurtadan ini, dia dalam tataran mampu atau enggak. Kalau nggak mampu ya nggak usah, kami tetap nggak mau, kecuali dalam kondisi mampu gitu. Ya kita terima, misalnya ini Pak untuk ganti beli bensin gitu. Tapi kalau enggak, jadi kita fleksibel gitu ya. Maka kalau ada atas nama Arimatea menghandle kasus pemurtadan di dalam terus minta-minta yang itu kontribusi amplop apa segala macam duit itu, bilang ke saya biar tak tendang kepalanya itu. Nggak ada Arimatea seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu artinya karena tidak ada fundingnya. Kami nggak ada funding. Silakan tanya siapa yang memberikan kontribusi. Kami nggak ada funding. Kami semua dari kantong-kantong. Memang itu sebuah kelemahan. Akhirnya juga memang ada kelemahannya semua itu. Artinya apa? Kami sampai detik ini tidak punya sekretariat kantor. Jadi kantornya itu di rumah ketua. Dr. Suryadi itu, ketua Arimatea Malang yang dulu Arimatea Pusat sudah purna ya, ganti sekarang Jogja ketua Arimateanya, juga dosen sekarang. Ya di rumah beliau itu loh kita rapat. Karena apa? Dia pernah dulu dipinjemin masjid ya, ada masjid pernah. Tapi namanya pinjem kan ya nggak selamanya. Ya. Karena apa? Untuk membangun sebuah sekretariat itu kan ya perlu duit. Minimal kita punya tanahnya, baru bangun gedungnya. Nah, karena kita tidak ada funding, kita tidak punya kemampuan untuk membangun gedung sekretariat, gitu loh. Nah, sebetulnya sih, gue mau menjelaskan begini. Di gedung sekretariat itu sebetulnya bisa kita bikin wisma mu'alaf. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Kalau ada orang beriman, jangan kamu kembalikan kepada habitat kafirnya. Sementara di lapangan, banyak ketika orang-orang itu bersahadat, kita mau taruh mana ini? Kalau kita kembalikan ke keluarganya, nanti bermasalah. Maka tempat yang paling aman itu adalah sebuah wisma yang kita sebut dengan bahasa kita, wisma mu'alaf. Gitu loh. Dan Arimatea ini adalah sebuah lembaga dakwah lintas iman yang itu paling tua sebagai lembaga loh ya, paling tua di Indonesia. Tetapi ya karena seperti yang aku bilang tadi, dia tidak punya kemampuan finansial untuk membangun wisma mu'alaf. Tapi alhamdulillah setelah Arimatea kan banyak bertumbuhan organisasi-organisasi lain yang itu lahan kerjanya ya beti lah, beda-beda tipis dengan Arimatea. Ada yang punya wisma mu'alaf, ya itu kita dukung. Gitu loh. Jadi wisma mu'alaf itu dia setelah bersahadat perlu kita amankan dulu. Kita jaga. Jangan dikembalikan ke sana. Kembalikan ke sana. Sekarang bersahadat, sekarang kamu kembalikan ke sana. Ya goblok we. Kecuali dia memang pas bandrol. Siap menghadapi apapun yang ada di lingkungan asalnya dia, ya nggak ada masalah. Cuma kan yang begitu jarang, dia mesti perlu pengawasan, perlindungan. Begitu juga, jadi Qur'ani banget. Kalau ada yang masuk Islam, jangan kamu kembalikan kepada kafir. Gitu loh. Ya. Oke. Sudah 1 jam, kurang 1 menit ini ya. Ya,
Aku ulangi lagi, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir gitu ya. Lihat lagi. Sepertinya kita sudahi dulu ya, besok kita lanjutkan karena sudah ini belum selesai ya, surat ayat 10-nya itu belum selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan karena sudah 1 jam tepat ya. Nanti kalau terlalu panjang juga kasihan saudara-saudara kita yang ada keterbatasan kuota ya. Jadi kita juga harus punya empati lah. Kalau aku empati karena aku ngalami. Kalau kamu nggak ngalami ya simpati. Jadi beda simpati dan empati. Kalau simpati itu sebatas perasaan. Ada orang lapar. Sementara kamu dalam hidupmu kenyang terus. Tapi kamu ada rasa kasihan. Itu simpati. Tapi kalau kamu lihat ada orang lapar. Dan kamu sendiri dalam kehidupanmu pernah mengalami bagaimana nggak enaknya orang kelaparan. Nah, itu kamu empati. Ya. Nah, jadi kita harus bersimpati atau berempati kepada saudara-saudara kita. Karena nggak semua kan saudara-saudara kita ini mempunyai kemampuan secara kautsar yang sama ya. Bagi yang duitnya banyak sih, pulsa bukan masalah gitu. Tapi kan kita harus lihat saudara kita yang lain gitu. Oke, jadi cukup 1 jam saja ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Dan ini surat 10-nya belum selesai ya. Sampai di sini dulu pesan aku ya. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Ya, simpan dalam hatimu yang paling dalam ruang tersendiri. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saja saudara kita. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya di Jumat barokah yang mataharinya sangat indah, membagikan sinarnya untuk kehidupan kita semua ya. Sebuah pemberian dari Gusti Allah Agung ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu kesehatan yang prima dan rezeki yang membawa barokah. Ya, terima dari aku, salam Isra, Islam rasional. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.